Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Nomor 11 Tahun 2008). Isi UU ITE, asas dan tujuan, nama domain, HKI perlindungan dan pribadi, informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, perbuatan yang dilarang, peran pemerintah dan peran masyarakat, penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, penyidikan, transaksi elektronik, penyelesaian sengketa, ketentuan pidana. Alasan diperlukannya UU ITE, pembangunan nasional, suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan ITE di tingkat nasional sebagai pembentukan TI dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan kemajuan TI dan demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang dan secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan TI harus terus berkembang untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan UU demi kepentingan nasional. Pemanfaatan TI berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mendukung pengembangan TI melalui infrastruktur hukum dan pengaturan sehingga pemanfaatan TI dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Secara umum, materi UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu 1. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. 2. Mengenai perbuatan yang dilarang. Jangkauan UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, berada di dalam dan di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di dalam dan atau di luar wilayah hukum Indonesia, merugikan kepentingan Indonesia. Secara garis besar, UU ITE mengatur hal-hal sebagai berikut. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional, tinta basah, dan bermaterai. Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur di dalam KUHP. UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Pengaturan nama domain dan hak kekayaan intelektual. Perbuatan yang dilarang cybercrime dijelaskan pada bab 7 pasal 27 sampai 37. Perbuatan yang dilarang cybercrime sebagai berikut: asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan pasal 27, berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan pasal 28, ancaman kekerasan dan menakut-nakuti pasal 29, akses ilegal, akses komputer pihak lain tanpa izin, cracking pasal 30, intersepsi, penyadapan, perubahan, penghilangan informasi pasal 31, gangguan THD data, pemindahan, perusakan dan membuka informasi rahasia pasal 32, gangguan THD sistem, virus, membuat sistem tidak bekerja DOS pasal 33, penyalahgunaan alat dan perangkat pasal 34, menjadikan seolah dokumen otentik phishing pasal 35. Asas dan tujuan UU ITE, pemanfaatan TI dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi, netral teknologi. Tanda tangan elektronik, tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. B. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.
C. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatangan dapat diketahui. D. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatangan dapat diketahui. E. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya. Dan F. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan pada informasi elektronik yang terkait. Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan dan tanda tangan elektronik yang digunakannya. Pengamanan tanda tangan elektronik sekurang-kurangnya meliputi: A. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak. B. Penandatangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik. C. Penandatangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara lain yang gak layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penandatangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika 1. Penandatangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol, atau 2. Keadaan yang diketahui oleh penandatangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik. Dan D. Dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penandatangan harus memastikan keberadaan dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut. Setiap orang yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang ditimbul. Nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi. Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Pemilikan dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada itikat baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan penghambatan nama domain dimaksud. Pengelola nama domain adalah perintah dan atau masyarakat. Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan nama domain oleh masyarakat, pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan nama domain yang diperselisihkan. Pengelola nama domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan nama domain yang diregistrasinya diakui keberadaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Bab 7. Perbuatan yang dilarang. Pasal 27. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang 1. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, 2. Memiliki muatan perjudian, 3. Memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, 4. Memiliki muatan pemerasan dan atau mengancaman. Ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Pasal 28. 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individuan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas sara. Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ancaman pidana maksimal 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar rupiah.
Pasal 30. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melakukan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun. 1. Milik orang lain, maksimal 6 tahun dan maksimal 600 juta ribu rupiah. 2. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, 7 tahun dan 700 juta rupiah. 3. Dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, 8 tahun dan 800 juta. Contoh-contoh korban UU ITE. Korban Facebook, Johanian, komentar di Facebook tentang dugaan korupsi 4,7 triliun rupiah di Gereja Betani Surabaya, terancam hukuman penjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Mirza Alfat, dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussoleh, Unimal, Loksmawe Aceh, dianggap melakukan pelecehan atas syariat Islam atas kementerian di Facebook. Alexander Aan, dipenjara 2,5 tahun dan denda 100 juta rupiah karena dianggap menyebarkan kebencian agama lewat Facebook, Sumatera Barat. Yenika Ventaresti, karena status Facebooknya, ia dituntut 1,5 tahun penjara. Diadil di Pengadilan Negeri PN Surabaya. Alexander Aan dipenjara 2,5 tahun dan denda 100 juta rupiah karena dianggap menyebarkan kebencian agama lewat Facebook, Sumatera Barat. Korban Twitter, SMS, BBM, Beni Handoko, min-tweet mengenai tuduhan korupsi kepada Misbahkun, mantan anggota DPR dan aktivis di PKS setempat, ditahan 1 hari. Kasus sedang berjalan. Muhammad Fajri Rizka Mirza, min-tweet tentang dugaan suap Jamswis Marwan Effendi, ancaman 8 tahun penjara. Anton Wahyu Pramono, SMS dengan bahasa yang kasar kepada HM Lukminatu yang di Pengadilan Negeri Solo. Muhammad Arsyad, aktivis Garda Tipikator, ditahan setelah menulis status BlackBerry Messenger (BBM) mengindikasikan korupsi. Nurdin Halid, korban blok dan lain-lain. Musni Usmar, mantan ketua komit Sekolah Semain 70 yang juga salah satu dosen di Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, menjadi tersangka pencemaran nama baik setelah menulis di blog. Rahayu Kandiwati dan Siti Rubaidah, aktivis perempuan dan korban, dilaporkan Joko Prasetyo, seorang aktivis perempuan, dan Siti Rubaidah karena telah memberikan pernyataan di media massa serta dalam situs Change Orange. Prita Mulyasari menulis email tentang keluhan pelaku buruk Rumah Sakit Umi Internasional, sempat ditahan 22 hari, dinyatakan bebas Februari 2013. Doni Iswandono, penggerak dan pemimpin redaksi media online Nias, Bangkit.com, NBC, dituntut Bupati Nias Selatan Idealisman Daci terkait pemberitaan kasus korupsi di Nias Selatan.